Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang, merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Berbicara tentang musik, banyak hal yang berkelindan di otak Anda. Tentu saja seperti saya adalah salah satu pecinta musik. Tapi kali ini kita akan ngobrol bersama seseorang, bisa juga dikenal sebagai musisi, masih muda, berbakat tentu saja, merupakan salah satu putra terbaik Kota Magelang. Dan juga akan berlaga di kontestasi bulan Desember tahun ini. Pemirsa, kita akan ngobrol bersama Mas Aji Setiawan, SIKOM MM. Bersama saya Putri Ramadhani, jamming bareng Mas Aji. Inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Dan kali ini pemirsa, kami berada di CLBK Cafe yang bertempat di Skylight Plaza. Tadi barusan kita lihat bersama Mas Aji lagi jamming bareng kegiatan hari ini di Skylight Plaza. Salah satu hobi Mas Aji adalah musik, semua orang tahu. Tapi saya pengen tanya satu hal sebelum kita membuka pembicaraan tentang musik pada malam hari ini. Apa yang tidak diketahui banyak media, mungkin juga tidak diketahui istri atau orang tua, yang kira-kira ini rahasia banget, hobi Mas Aji yang tidak banyak orang tahu? Kalau hobi semua orang pasti tahu ya, terutama istri ya. Karena kalau laki-laki biasanya kalau sudah punya istri itu kalau punya hobi pasti izin istri dulu. Itu pasti kan pasti seperti itu. Jadi nggak ada yang disembunyikan sih kalau hobi ya. Kalau hobi pasti juga semua orang terutama istri pasti tahu di situ. Kalau ada hal lain yang mungkin media belum tahu, pembisnis lama-kelamaan juga tahu nanti pasti gitu. Lama-kelamaan tahu. Pembisnis sukses iya. Kemudian ternyata ada hobi otomotif di bidang otomotif juga. Nah, ini yang paling di antara kesemuanya ini yang paling menonjol adalah musik. Kita sering banyak melihat postingan Mas Aji, banyak sekali juga berbicara tentang musik. Musik menurut Mas Aji apa sih? Musik itu kalau menurut saya itu bahasa tubuh. Jadi ketika kita nggak mampu ngomong, nggak mampu mengungkapkan seperti kata-kata seperti, mohon maaf ya, ada istilahnya mau menembak perempuan. Pasti kan dengan lagu kan diungkapkan. Jadi kayaknya ini nembak dulu sama istri pakai lagu juga nih. Dulu ya, paling murah kan lewat lagu. Iya, dulu kan kayak gitu ceritanya. Boleh tahu nggak lagu apa Mas Aji? Dulu waktu SMA, saya pacaran awal sama istri itu dari saya saat saya SMA itu saya nyanyi lagu. Ya nggak tahu kenapa terus terhanyut karena suara saya atau nggak tahu. Jadi ceritanya gitu. Lagu itu bahasa tubuh. Jadi mewakili perasaan apa yang disampaikan. Salah satunya tadi Mas Aji sempat bercerita sedikit, akhirnya kebuka juga. Ternyata dulu memikat sang istri yang cantik itu dengan lagu. Karena orang suka musik itu megang alat ya, nggak pernah kelihatan susah Mbak. Coba pernah nggak ada orang megang alat itu susah mukanya? Nggak pernah kan? Benar. Nah, kalau alatnya ditaruh baru susah, baru pusing. Baru ingat tuh kehidupan. Masalahnya apa ya? Tapi kalau pegang alat dia nggak akan susah, pasti seneng pasti. Alat musik apa yang paling Mas Aji gemari selain gitar? Saya alhamdulillah semua bisa. Semua bisa? Semua bisa. Jadi dasar saya memang hobi dulu kok ya, seneng dulu. Bukan karena saya sekolah atau saya apa enggak, atau memang saya memang passion ya? Memang saya seneng dulu. Jadi seneng dulu, kalau sudah seneng pasti mau belajar pasti bisa. Gitu. Semua alat musik bisa, salah satunya bisa. Gitar yang digemari. Wah. Siapa sih Mas yang paling berpengaruh dalam bermusiknya Mas Aji? Apakah keluarga juga berpengaruh dalam keluarga musik? Kandung saya nggak ada yang punya passion di musik, nggak ada. Jadi cuma saya pelopornya. Jadi saya kelas 5 SD awal-awal sudah bisa gitar, kelas 5 SD itu. Dan berlanjut juga zaman SMP, SMA, sampai kuliah gitu. Memang musik hanyalah sebagai istilahnya memang passion saya seperti itu. Jadi bentuk ekspresi saya seperti itu dan memang bukan sebagai sandang pangan, dia tidak. Hanya memang style saya memang seperti ini. Memang
passion saya di bidang musik dan memang ada otomotif juga, ada olahraga juga ada. Jadi memang mungkin hampir secara umum semua generasi muda mungkin semuanya mengalami seperti saya sih gitu. Ya ditolak wong wedok, ya wis tahu. Oh, ya mungkin ternyata Mas Aji pernah ditolak Oh, juga? pernah. Jadi Oke. saya pernah mengalami fase ditolak Penolakan perempuan. juga. Ketika saya jadi anak band ini banyak ditolak perempuan nih yang mau menerima saya cuma istri saya. Makanya istri saya kan pacaran agak lama, 8 tahun gitu terus akhirnya 8 merit. tahun. 8 tahun juga pacaran menikah. ya. Tipe setia loh ya. Gimana? Iya. Pasti juga setia juga dengan rakyatnya. Ya insya Allah seperti itulah ya karena memang yang berjuang dari awal ya istri saya. Oke. Sekarang jadi ketika saya istilahnya memutuskan untuk merit juga dengan perempuan yang berjuang dengan awal dengan saya. Istri adalah orang yang paling berperan besar untuk Mas Aji saat ini. Yang utama pasti juga istri lah, keluarga secara garis besar semuanya ya, bapak, ibu, adik-adik saya, keluarga. Jadi hal utama yang mengawali saya memang keluarga dulu, baru merembet ke kerabat, sahabat, dan temannya. Jadi ketika pun saya harus kembali keluarga. Saya memulai sesuatu juga dari keluarga. Kalau saya pun akan kembali ke keluarga saya. Gitu. Benar sekali. Betul. Ada satu lagu yang paling diingat kalau lagi bareng sama istri dinyanyiin gitu nggak sih? Oh ada. Apa itu? Apa ya Mi? Lali aku Boleh nyanyi bareng kayaknya nanti ya. Ada apa namanya? Momen. Lagunya Go Go Dolls ada yang Caught in the Storm, in the Storm Oke. itu, terus ada apa namanya? Apa Mi? Twilight-nya apa jenenge? One Step Closer. One Step ya. Closer. Terus ya itu dua lagu itu yang mengenang perjuangan kami ketika pacaran dan sampai pada saat saya istilahnya melepaskan masa lajang saya. Oke, hingga saat ini. Sedekat apa Mas Aji dengan musik? Tadi sempat disebutkan beberapa musik, alat musik hampir semua juga suka. Sedekat apa? Ya yang berdekat istri, Mbak, bukan alat musik. Nah, yang lebih berdekat itu istri. Kalau Oke. alat musik itu hanya istilahnya sebagai apa namanya ya? Instrumen. Instrumen aja sih. Jadi ketika alat musik pun saya juga nggak mau terikat sama barang juga. Kan ada nih orang suka musik tuh suka sama gitar apa dia nggak mau jual, nggak mau ngelepasin. Oke. Ada yang aku mau tekan kapan pun kira gem tak dol. Saya nggak mau terikat dengan barang. Ada juga itu kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa, tetaplah bersama kami. Nanti kita masih ngobrol bareng Mas calon wali kota. Get your JPM Stream apps now. Merumuskan visi di Magelang TV. Bapak pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Bangga Magelang Special on Stage, ruang rambutnya Wong Magelang, dan masih berada di CLBK Cafe. Ini ngobrol bareng Mas Aji tadi, ada satu cerita Mas Aji cerita, ini layaknya ada barang yang memang itu tak mau dilepas. Setinggi apapun orang ingin membayarnya tapi tak mau dilepas. Adakah barang sespesial itu di hidup Mas Aji? Saya orangnya gampang move on ya. Jadi ketika kita ibaratkan itu alat musik dan sebagainya, ada orang yang memang benar-benar sayang sama barang itu dan tidak mau melepasnya. Saya orang yang istilahnya bisa move on dengan itu. Jadi ketika memang ada yang lebih bagus dan sebagainya, pengen saya punyai dan yang lama ingin saya buang ya nggak apa-apa. Tapi itu saya khususkan kepada barang yang memang melekat di saya seperti mohon maaf seperti hadiah ketika saya ulang tahun atau apa itu ada. Itu yang memang nggak saya lepaskan. Ada cerita-cerita dan momen di balik Ada. benda itu ya. Saya dulu kan memang suka musik ya, Oke. terutama gitar ya. Saya paling seneng sama alat musik merek gitar itu Paul Reed Smith atau PRS. Yes. Dulu zaman sekolah saya belum mampu membeli. Jadi saya membentuk gitar di tukang gitar custom Jogja itu untuk membentuk seperti gitar yang saya inginkan pada saat itu. Oke. Nah, ketika saya sekarang mampu membeli yang asli dari pabrik dan sebagainya, gitar yang murah itu tidak akan saya jual. Jadi untuk cerita saja supaya istilahnya saya dulu berawal cinta pertama saya juga dari barang yang memang secara nilai mungkin tidak tinggi seperti gitar pabrikan. Tapi historinya memang saya berawal dari
jadi seperti itu. Bukan nilainya, tapi historinya. Ada nilai dan cerita di balik semua itu ya Mas. Nah, kalau yang khusus itu memang tidak akan saya jual. Karena pun kalau dijual pun juga nilainya juga nggak seberapa. Tapi memang ceritanya awal saya memulai istilahnya mempunyai barang yang memang asli dari pabrik memang dari benda yang istilahnya saya pesan di Jogja dengan harga yang lebih murah. Gitu, seperti itu. Adakah yang diidolakan Mas Aji? Musisi yang diidolakan Mas Aji mungkin bisa jadi salah satu corong musiknya seorang Aji gitu. Saya seneng sih dengan Ed Syahrani. Jadi yang di Indonesia Ed Syahrani, Yan Antono juga, Ridho Hafiz. Kemudian banyak semua sih gitaris-gitaris yang luar biasa yang memang mempunyai passion di bidang itu dan memang semuanya mempunyai track record bahwa semuanya sama sih ketika mempunyai istri pasti agak mumpet-mumpet masalah harga dan sebagainya. Ngomongnya harganya segini tapi aslinya segini gitu. Semuanya pasti seperti itu. Tapi beli dulu beli dulu baru minta maaf. Bukan minta izin dulu baru minta maaf enggak. Jadi ya tapi sejauh ini istri support ya Mas Aji? Support juga sih. Karena lama-kelamaan juga ketahuan Mbak. Lama-lama ketahuan daripada itu ya? Support aja. Genre musik apa sih yang Mas Aji paling sukai atau lebih condong ke genre musik ini? Saya seneng blues rock and roll, hard rock juga seneng. Blues, terus pop jazz? Juga seneng, jazz. Jazz nggak terlalu sih. Ya modern rock juga seneng gitu. Ya mungkin hampir semuanya juga seneng sih. Hampir semuanya seneng. Ya. Lagi suka K-pop nggak? K-pop seneng juga. Seneng juga. Ada apa nih? Blackpink, terus BTS. Twice ya. Twice, terus apa lagi? Momoland. Momoland juga. Apa saya? Ternyata pecinta K-pop juga ini ya. Iya. Dari semua genre musik ternyata Mas Aji suka. Sampai ke K-pop pun hafal katam betul, mulai dari Blackpink sampai Momoland gitu ya. Semua Mas Aji sukai gitu. Tapi ketika Mas Aji harus mengaitkan itu dengan kehidupan Mas Aji, musik itu berpengaruh nggak dalam kehidupan sehari-hari Mas Aji? Oh iya pastilah. Musik itu kalau memang secara garis simpelnya membangunkan mood aja kok Mbak. Jadi kalau pas galau, tambah galau bisa. Pas galau, yang pengen tambah galau bisa. Pasti orang galau masih nyanyinya yang melo-melo ya. Yang melo-melo. Kalau yang pengen semangat, kalau yang keras dan sebagainya. Jadi mungkin lebih ke ke teman-teman kita kegiatan aja sih kalau saya seperti itu sih. Untuk menemani aja kok. Tapi ketika memang di musik tuh memang bahasanya tuh kita menyatakan perbedaan. Betul. Ketika kita mempunyai pilihan sendiri, mempunyai warna sendiri, golongan sendiri, ketika kita bermusik ke jam, ya udah bahasa kita musik seneng aja. Pesannya musik. Nah, ya jadi universal sih. Betul. Musik adalah bahasa universal. Setelah ini kita nanti ngobrolin. Tadi Mas Aji lagi mainin musik apa? Tadi di jamming bareng Mas Aji, pemirsa masih bersama kami dalam jamming bareng Mas Aji. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Get your JPM Stream apps now. Merumuskan visi di Magelang TV. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bangga Magelang Special on Stage Ruang Rembuknya Wong Magelang. Ruang Rembuknya Wong Magelang, ngobrol bareng Wong Magelang langsung. Kita masih juga di CLBK Cafe kali ini. Tadi Mas Aji bilang musik adalah bahasa universal. Apapun warnanya, apapun kesukaannya, apapun makanannya, kalau udah berbicara musik, semua menikmati musik itu. Tadi Mas Aji juga udah jamming nih bareng teman-teman di Skylight Plaza. Tadi apa aja sih Mas? Lagu apa aja bisa sharing? Lagunya ya? Tadi mungkin lagu legend semuanya ya. Ada Bento dari Iwan Fals juga ada. Dengar banget itu. Terus Slang, karena saya suka, itu kan salah satu pelopor blues rock and roll ya. Betul, di Indonesia. Terus ada dari Skid Row, band tahun 90-an yang yang blues rock and roll juga di situ. Jadi ini memang kami di sini nggak latihan, saya nggak latihan, jadi cuma WA-WA aja. Lagunya nanti apa? Lagu apa gitu? Ya lagunya apa, kuncinya apa, udah gitu aja. Jadi kami
ya bukan main hasilnya, bukan manggung, bukan, ya ngejam aja. Ngejam aja. Ngejam itu banyak improvisasinya. Benar. Jadi nggak textbook, nggak yang harus berhenti di sini. Betul. Ini memang harus riff, harus intro, harus interlude dan sebagainya, enggak. Ya jalan aja. Jadi musik itu mungkin seperti tadi yang saya mainkan ya mengkoneksikan aja. Oh ini harus berhenti, oh ini saya harus lead, oh ini saya harus rhythm gitu. Jadi Feel ya Mas? sudah feel gitu loh. Jadi nggak perlu saya latihan sih. Benar. Ya. Nggak perlu latihan, pakai feel aja. Sebenarnya kalau passion mau kapanpun ayo aja ya, Ya Mas betul, Haji. betul. Mas Haji, kalau tadi ngobrol-ngobrol musik dan bagaimana Mas Haji berkarir sejauh ini, semua sudah nih Mas Haji. Iya. Mulai dari pembisnis, iya, saya baca beberapa artikel, ternyata juga ada bisnis properti, musik dan juga otomotif. Apa sih Mas yang ingin lagi? Muda iya, baru berusia 30 tahun meski nampak 20 tahun. Ya enggak juga Mbak. Lalu apa lagi Mas Aji yang masih menjadi cita-cita sosok Aji? Apa ya, generasi muda tuh ibarat kata istilahnya kita mempunyai banyak waktu untuk belajar ya. Pasti semua manusia pernah jatuh. Betul. Saya pun juga ketika sampai ke titik ini pun juga saya juga nggak instan Mbak. Ini memang belum terjadi. Saya juga pernah ditikam berkali-kali, pernah dikeseti ya pernah, ditikam terus ditinggal, diakusi bola-balik. Jadi tempaan itu bukan tempaan yang bertahun-tahun, itu tidak. Ada yang tempatnya bertahun-tahun tapi pelan-pelan ada. Ada yang tempatnya sedikit atau dalam waktu yang sedikit tapi tempatnya sangat dalam. Betul. Saya mengalami itu dan memang sampai pada titik ini pun ternyata saya survive gitu saja. Bukan suatu masalah atau problem itu suatu yang istilahnya menghancurkan saya tidak, ya? tapi menempa saya seperti ini. Malah menantang saya untuk istilahnya harus bangkit. Betul. Jadi ketika ada sesuatu hal yang memang membuat saya jatuh, saya mempunyai banyak waktu untuk bangkit gitu. Kalau memang tidak hari ini, hari depan. Kalau tidak hari depan, minggu depan. Jadi saya mempunyai banyak waktu untuk bangun. Biasa Mbak, kalau semisal sekarang apalagi saya sebagai figur dan sebagainya, ada yang nggak suka dengan saya, itu saya nggak biasa. Tiap hari saya istilahnya ada hal yang istilahnya yang nggak berkenan dengan saya. Sudah sarapan saya Mbak. Sudah sarapan. Jadi sudah saya anggap sebagai apa ya, seperti minum kopi di pagi hari aja. Jadi nggak sesuatu hal yang kaget. Dibuat pusing ya? Pusing nggak pernah. Selama saya tidak melanggar aturan dan norma agama, udah gitu aja saya. Kalau orang mau berkata dengan apa dengan saya, enggak masalah kok. Betul. Jadi semua tidak instan. Tidak ada yang instan, pasti ada prosesnya. Yang instan cuma satu, Mbak. Apa itu, Mas Haji? Instan. Cuma itu. Kalau yang lain kopi saset juga instan. Oh iya betul, ini juga instan. Nah, jadi dan apa ya? Itu ilmu alam sih, Mbak. Ketika kita melayanginya secara instan, pasti nanti ketika kita mengalami menerima amanah itu juga nantinya juga hilangnya juga akan instan Mbak. Betul. Itu ilmu alam seperti itu. Betul. Jadi mungkin tak banyak orang tahu Mas Aji ini ternyata mempunyai proses yang begitu panjang hingga saat ini. Taunya orang nih, mohon maaf, anaknya wali kota sudah kaya sejak lahir. Yo enggak juga Mbak. Bilangnya aduh pasti gak enak terus lah dari kecil sampai dewasa. Ternyata memang proses itu tidak berbohong ya hingga hasilnya saat ini. Ya gini Mbak, itu persepsi ya. Namanya orang kan, namanya perspektif itu kan melihat dari sudut pandang manapun juga saya tidak menyalahkan itu. Betul. Dan memang tugas saya bukan yang membalikkan perspektif itu. Yes. Itu kebebasan orang ketika menilai saya secara pribadi ya. Tapi saya memang melihatnya dari dalam Mbak. Ketika memang sebuah putra wali kota itu terus bukan berarti saya diberikan sesuatu yang instan atau enak, enggak. Benar. Saya harus membuktikan yang pertama. Yang kedua adalah saya harus istilahnya memberikan gambaran kepada masyarakat yang hampir sama proses seperti beberapa figur yang lain. Sama ketika saya pileg kemarin dulu, saya juga mengalami persaingan juga sama. Betul. Mengalami persaingan, mengalami sebuah pertarungan dan sebagainya, dan alhamdulillah survive. Dan juga memenangkan dengan angka yang cukup besar. Pada saat 2019 ya kan, itu muncul banyak di media kabar. Karena itulah proses yang tadi sempat kita jelaskan. Motonya Mas Aji apa sih? Apa ya? Penasaran dong sama muda sukses, saya juga pengen.
kayak Mas Haji? Apa motonya Mas Haji? Moto apa ya? Ya nganu aja lah, kita berbuat apa yang kita bisa berbuat sekarang untuk orang lain. Udah itu aja kok. Untuk orang lain. Untuk orang lain. Jadi jangan berpikir diri sendiri dulu. Kalau kita bisa berbuat dengan orang lain, otomatis nanti Allah melewati alam ini akan membalas kebaikan kita. Okay. Jadi gitu, nggak akan ada istilahnya kita memberikan sesuatu kepada orang itu kita berkurang, itu tidak. Pasti seperti itu. Dan ketika saya masuk ke politik pun juga saya tidak diserta-merta terus diberikan nasihat bahwa di politik tidak bisa buat makan, Mbak. Saya mengalami betul 2 periode anggota dewan. Nggak bisa buat sandang pangan, nggak bisa. Yes. Pertanyaannya, kenapa masuk politik, Mas? Ya enggak. Hanya sebagai status saja, udah. Sebagai status saja. Alangkah lebih baiknya ketika kita masuk politik kita sudah punya fondasi yang kuat dulu. Apa? Usaha swasta. Betul. Jadi di politik hanya sebagai istilahnya status kita untuk berbuat kepada orang lain. Berbuat untuk orang lain. Udah itu aja. Keren banget dong. Calon wali kota Magelang. Mas Haji, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Magelang TV? Apa ya? Jaga kesehatan, nurut sama orang tua. Oh, bener Mbak Yusman itu kan? Khusus untuk muda nih ya, Oh, iya. khususnya di bidang musik deh, boleh. Sebagai generasi muda aja ya, saya pesan sebagai generasi sama-sama generasi muda, saya pun juga lagi memulai sebuah perjalanan ini. Jangan pernah menyerah dengan sesuatu hal. Jangan jadikan batu karang itu sebagai istilahnya halangan. Salah tidak apa-apa, salah bisa dibenarkan, belok bisa diluruskan. Jangan pernah menyerah. Mimpi itu bukan sesuatu hal yang bisa membuat kita tidur. Mimpi itu yang bisa menghantui kita setiap malam dan tidak akan bisa buat kita tidur. Ketika bisa mengalami itu, pasti mimpi itu akan tercapai. Nah, siapa yang mimpi saya bisa sampai sekarang? Enggak ada. Saya pun juga enggak. Bukan orang yang tipikal istilahnya dalam arti kata saya istilahnya berprestasi di kelas atau anak yang memang sangat menonjol dan sebagainya. Enggak. Saya hampir sama seperti laki-laki yang lain. Ya main, ya belajar, ya ngeband, ya otomotif. Jadi ketika kita tanggung jawab sudah terpanggil dari orang tua, ayo selesaikan sekolahnya, ayo kamu harus memutuskan sesuatu dan kamu harus mengakhiri sesuatu, kita jalankan. Betul. Itu aja. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Haji atas waktunya. Masih muda, banyak yang disukai dan tadi cukup inspiratif sekali bagaimana dia menjalani dan proses hidup. Jangan pernah menyerah karena selalu ada jalan. Bermimpi itu ternyata bukan membuat kita untuk tidur tapi membuat kita terbayang-bayang akan mimpi dan siapa tahu esok hari itu akan terwujud. Terima kasih Mas Haji. Nanti kita jumpa lagi. Sukses selalu. Pemirsa, itu tadi obrolan menarik bersama jamming bareng Mas Haji. Kita ngobrolin musik dan juga proses kehidupannya. Ternyata anak muda satu ini pernah ditolak, main band juga seperti layaknya anak remaja, dan tetapi saat ini sudah sukses dan segera akan berlaga di kontestasi pada Desember kelak. Pemirsa, terima kasih. Saya Putri Rahmadani. Sampai jumpa.